Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my beloved kids. How are you today? Alhamdulillah, today is our third day of Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini semua aktivitas yang akan kita jalankan berbuah pahala yang lebih banyak dari tahun kemarin, serta anandaku lebih istiqomah dalam menjalankan setiap ibadahnya. Oke? Nah, insya Allah for today Ustazah akan bercerita tentang silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita semua sangat mencintai, menyayangi dan merindukan Rasul kita tercinta Nabi Muhammad. Nah, tetapi kalau memang kita mencintainya, kita menyayanginya dan merindukannya, kita harus tahu dong bagaimana keturunan Nabi Muhammad, bagaimana asal-usulnya, seperti apa ya. Kita harus kenalan dulu. Sudah siap untuk berkenalan? Yuk kita kenalan dulu. Nah, kakek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Qusay. Qusay ini adalah seorang pemuka yang terkenal di Mekah. Semua orang sangat menghormati Qusay. Kemudian Qusay memiliki putra yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf pun sama anak-anakku. Beliau adalah seorang pemuka di Mekah dan juga sangat dihargai dan dihormati oleh seluruh penduduk Mekah. Nah, kemudian Abdul Manaf memiliki seorang putra yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dan Hashim bin Abdul Manaf pun sama. Masya Allah, beliau adalah seorang pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Selanjutnya, Hashim bin Abdul Manaf memiliki seorang putra. Beliaulah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Hashim bin Abdul Manaf bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga seorang laki-laki yang terpandang dan dicintai oleh penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad. Al-Fayyad artinya sang dermawan. Masya Allah anak-anakku, keturunan-keturunan dari Nabi Muhammad, orang-orang yang keren-keren ya. Dan setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, bapaknya. Kemudian Abdul Muthalib memiliki beberapa putra, yaitu Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abbas, dan Harith. Juga ada putra-putra lainnya. Nah, kemudian Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad, sedangkan Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Abdullah pun ketika tumbuh dewasa menjadi seorang pemuka di Mekah. Abdullah adalah seorang laki-laki yang terpandang. Selain karena hartanya, juga karena perilakunya yang memang sangat sopan santun, sehingga seluruh penduduk Mekah sangat hormat kepadanya. Kemudian Abdullah bertemu dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi ibu dari Nabi Muhammad. Nah, gadis yang ditemuinya adalah Aminah binti Wahab. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Aminah pun adalah seorang gadis yang berasal dari keturunan yang sangat baik. Aminahnya pun sama. Beliau adalah seorang gadis yang baik hati, sopan santun, dan sangat cantik. Masya Allah, ternyata ayah ibunya, kakek-kakeknya, pamannya, semuanya adalah keturunan yang baik. Ternyata tidak salah, Nabi Muhammad pun terlahir dengan keadaan yang sangat keren banget. Nabi Muhammad lahir pada tahun adanya penyerangan Ka'bah. Saat itu Ka'bah diserang oleh penguasa Yaman yang bernama Abraha, sehingga terkenal dengan tahun gajah karena Abraha membawa pasukan gajah. Nah, kemudian anandaku, Nabi Muhammad kita tercinta ini tidak lama kebersamaan bersama orang tuanya. Awalnya ayahnya yang meninggal karena sakit.
dalam perjalanan berdagang. Kemudian tidak lama ibunya pun ikut meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda. Dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun saat kakeknya meninggal, kakeknya menitipkan Nabi Muhammad kepada pamannya. Pamannya yang dipercayai oleh Abdul Muthalib adalah Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Nabi Muhammad berteman dengan putranya Abu Thalib, yaitu Ali bin Abu Thalib. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan yang sangat baik hati, dermawan, dan juga kaya raya. Beliau bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, anak-anakku, ayahnya Khadijah yang bernama Khuwailid ini masih satu keturunan dengan kakek moyang Nabi Muhammad yang bernama Qusay. Istri yang dipilih oleh Nabi Muhammad, Khadijah, adalah perempuan yang sangat istimewa. Ummul Mukminin, ibunya kita semua. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad memiliki 6 putra dan putri. Ada Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, dan Qasim. Ada 4 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, anak-anakku, putrinya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah menikah dengan Ali bin Abu Thalib yang masih sepupuan dengan Nabi Muhammad. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali dan melahirkan 4 putra dan putri. Ada Ummu Kulsum, Zainab, Hussein, dan Hasan, si kembar Hasan Hussein. Jadi putrinya Ali dan Fatimah ini namanya ada yang mirip ya dengan putranya Nabi Muhammad dan Khadijah. Nah, sedangkan putrinya Nabi Muhammad yang bernama Zainab menikah dengan pria yang bernama Abul As dan melahirkan cucu Nabi Muhammad yaitu Ummamah. Jadi ada berapa cucunya Nabi Muhammad? Dari Ali dan Fatimah ada 4. Dari Zainab dan Abul As ada 1. Jadi totalnya 5 cucu. Nah, itulah silsilah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Anandaku boleh mempelajarinya kembali dan kemudian dihafalkan ya. Nanti suatu hari Ananda akan mengetahui sendiri seperti apa silsilahnya dari mulai Qusay sampai dengan cucunya Hasan Hussein. Seperti itu ya Anandaku yang saleh dan salihah. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Dan sekarang Ananda jadi lebih kenal deh siapa idola kita dan seperti apa keluarganya. Masya Allah. Don't forget subscribe and turn on the bell, please.